judulnya Bangun Bonding Tanpa Drama. Teknik Montessori untuk Ibu Bekerja. Nanti akan share screen juga langsung dari Mama Novika ya. Mm-mm. Oke, kita sambil tunggu. Mungkin ada mama-mama yang mau say hello atau kita ngobrol dulu kali ya sama Mama Novika karena ini kali pertama nih aku sebagai moderator di kelas ini. Infonya sih kita udah ada kelas ya, 4 kali ya sama Mama Novika ya. Betul. Ya. Sebelumnya udah bahas beberapa hal tentang Montessori. Ada yang udah pernah ikut sebelumnya? Ayo ibu-ibu boleh raise hand yang pernah ikut atau bahkan ini semua pertama kali nih ikut kelas tentang Montessori bersama Mama Novika. Baik, boleh tahu nggak sih Mama Novika tinggalnya di mana? Terus Sabtu nih weekend, emang lagi libur kerja atau enggak? Karena nanti pemaparan profilnya pas mulai ya aku infokan. Ya, kalau saya tinggal di Tegal, tinggal di Tegal. Ada yang tinggalnya di sekitar Tegal di sini atau kebanyakan di Jabodetabek? Ayo, wah jauh juga ya ternyata di Tegal. Aku Iya, pikir di di Tegal. Jabodetabek loh, Ma. Iya, cuman memang sering bolak-balik ke Jakarta, ke Bandung gitu kan. Kalau ke Jakarta itu kalau kuliah Montessori, terus kalau ke Bandung itu karena saya kerjanya itu kan dari rumah, tapi kantor utamanya itu ada di Bandung, di Mandira Oh, ID gitu. oke. Jadi sering kalau misalnya ada meeting-meeting besar yang memang harus offline, saya ke sana gitu. Kalau sehari-harinya sih kerjanya dari rumah, Kak. Jadinya bisa fleksibel lah ya, kita sesuaikan jamnya. Tapi sebelumnya saya sudah pernah juga 8 tahun kerja di ruang publik nih. Jadi tetap sudah Wow. pernah ya merasakan hiruk pikuknya gitu ya, juggling dari satu kegiatan ke kegiatan lain, terus juga juggling peran ya, sebagai ibu, sebagai pekerja, terus sebagai istri juga. Macem-macem lumayan lah. Jadi selama 10 tahun ini jadi ibu itu sudah mengalami berbagai macam bentuk pekerjaan berkarya gitu. Terus juga melalui fase-fase anak balita gitu ya. Tantrum-tantrumnya anak usia 2 3 tahun itu gimana Betul. ya. Terus punya dua balita di satu waktu itu gimana pusingnya, Masya Allah. Udah pernah melalui fase-fase itu. Luar biasa sekali nih, mama-mama sekalian. Narasumber kita hari ini memang benar-benar sudah melanglang buana nih ternyata gitu ya. Kalau Mbak Anissa sendiri, Oh, kalau aku juga kebetulan alhamdulillah punya anak satu, aku juga ibu bekerja gitu. Tapi sama seperti Mama Novika, kadang-kadang ada kerja remote-nya, jadi tergantung kebutuhan Hmm. baru ke kantor. Ya itu masih belajar sebagai new mom, makanya menarik banget nih materinya hari ini. Anaknya usia berapa, Mbak Anissa? Usia 3 tahun. Oh, 3 tahun nih, Masya Allah ya. Lagi belajar banyak hal biasanya di usia ini. Kalau udah bisa ngomong itu lagi cerewet-cerewetnya nih. Lagi banyak Betul. bertanya gitu ya, lagi suka explore, lagi punya rasa ingin tahu tinggi gitu ya di usia ini. Iya nih, betul banget sih, Ma. Aku juga, wah, bener-bener. Sebelumnya aku pernah ikut, apa ya, aku dulu pernah menjadi tutor Montessori juga loh. Oh, Waktu Masya baru Allah. lulus, waktu lulus kuliah, Mm-mm. karena kebetulan nih jurusan kuliah aku dulu kesejahteraan sosial. Tapi Mm-mm. peminatannya itu di psikologi perkembangan dan kesejahteraan Mm-mm. keluarga gitu. Mm-mm. Masya Oke, ini Allah. udah 14.05. Kita mulai aja ya, Ma ya. Ya, Oke, silahkan. baik. Selamat siang semuanya. Semoga dalam kondisi sehat. Perkenalkan saya Anissa. Saya akan menjadi moderator di sesi kali ini. Hari ini kita akan bahas bangun bonding tanpa drama. Teknik Montessori untuk ibu bekerja oleh Mama Novika. Nah, mungkin ada yang baru pertama kali ikut kelas ini ya. Di sini aku akan jelasin nih profil singkat Mama Novika atau di sini nama lengkapnya Novika Amelia gitu ya. Kesibukannya apa sih? Karirnya apa di sini Mama Novika?
bekerja sebagai seorang sales supervisor Mandira ID sejak 2021 sampai sekarang. Terus early childhood educator, certified read aloud trainer, business coach, diploma Montessori. Nah, ternyata memang Mama Novika ini eh, ada yang benar-benar ditekuni nih dalam kesibukannya, pernah sampai dapat awards. Nah, awardsnya ada sebagai penerima anugerah Kemenak kategori Guru Madrasah Inspiratif tahun 2022, terus third best sales supervisor Mandira ID tahun 2023, dan first best sales supervisor Mandira ID tahun 2021. Itu profil singkat dari Mama Novika. Selanjutnya kita akan mulai pemaparannya ya, langsung disampaikan oleh Mama Novika. Silahkan Mama Novika. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Saya izin share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan belum ya? Sudah muncul, Mbak. Sudah. Mm-mm. Oke. Oke, sudah muncul ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu semua. Alhamdulillah nih pada siang hari ini kita bisa bertemu ya meskipun secara virtual atau secara online yang difasilitasi oleh komunitas keluarga tumbuh bahagia dan saling jaga. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang bangun bonding tanpa drama, teknik Montessori untuk ibu bekerja. Nah, kita akan bahas gitu ya, bagaimana sih kita bisa bangun bonding sama anak. Terus gimana pendekatan Montessori itu bisa memfasilitasi hubungan antara ibu dan anak meskipun ibunya itu bekerja. Nah, ini profil saya tadi sudah dibacakan oleh Mbak Anissa, jadi kita langsung aja ya. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu gitu ya. Gimana nih ibu-ibu yang bekerja misalkan ya di sini bekerjanya full dari pagi sampai sore setiap hari itu tentu melelahkan ya, bukan sesuatu yang em, apa namanya banyak banyak healingnya gitu ataupun setiap harinya itu pasti sibuk ini itu. Nah, gimana nih perasaan ibu-ibu semua setiap hari menggeluti profesi sebagai ibu bekerja sambil tetap harus mengurus anak dan rumah tangga. Boleh misalkan mau merespon di kolom chat gitu ya, atau boleh juga kalau misalkan mau raise hand dan open mic gitu. Gimana perasaannya gitu ya? Apa sih yang sering dirasain saat uh, pergi meninggalkan anak untuk bekerja? Terus gimana kalau saat itu tuh lagi sibuk-sibuknya kerja itu gimana perasaannya? Nah, coba kita pahami dulu gitu ya, perasaan kita itu seperti apa sebagai ibu bekerja karena em, pengendalian emosi, regulasi emosi itu biasanya berawal dari bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengenal perasaan yang sedang kita rasakan. Ya, boleh dong. Kalau misalkan Mbak Anissa mau ikutan juga bisa, misalkan mau eh, chat gitu, bisa di kolom chat. Oke, sedikit susah bagi waktunya. Iya, betul ya. eh ya, pasti kalau ibu bekerja itu banyak rasa-rasanya ya.
Nah, ini nih beberapa hal yang biasanya mixed feeling dirasain oleh para ibu bekerja. Kadang-kadang ada rasa bersalah gitu ya, ninggalin anak, tapi juga sedang merasa bahwa saya itu sedang mengusahakan yang terbaik karena tidak dipungkiri gitu ya, kita hidup di negeri yang sangat Masya Allah kita cintai gitu ya. Kita perlu banyak amunisi untuk membesarkan anak, biaya pendidikan gitu ya, biaya makan, makanan bergizi untuk support pertumbuhan anak, terus juga biaya sehari-hari, pakaian, terus rumah yang nyaman, layak ditinggali, semuanya butuh diusahakan, diupayakan gitu ya. Jadi tentu kita pergi bekerja itu kita niatkan untuk keluarga, kita niatkan untuk mengupayakan yang terbaik untuk anak gitu ya. Terus kadang juga nih biasanya problemnya ibu-ibu yang bekerja kadang-kadang galau nih mau lanjut kerja atau resign karena wajar gitu ya sebagai ibu tuh kadang kita merasa pengen selalu sama anak, pengen deket sama anak, mendampingi anak kalau bisa tuh 24 jam kita awasi anak-anak kita terus gitu ya, pengennya bisa selalu deket dengan anak. Tapi di sisi lain kita juga butuh tuh penghasilan-penghasilan untuk membesarkan anak. Nah, semuanya itu valid ya kalau misalkan kita merasakan semua ini. Karena yang kita rasakan itu memang manusiawi gitu. Karena kita mengerjakan berbagai macam peran sehingga rasa-rasa ini tuh bisa saja muncul. Nah, tapi jangan khawatir, ini beberapa studi gitu ya. eh, ada yang mengatakan ya dari studi ini yang diikuti oleh 100.000 laki-laki dan perempuan ya, Masya Allah banyak sekali sampelnya dari 29 negara. Nah, ini meneliti tentang bagaimana sih anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang bekerja. Nah, ternyata ditemukan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh ibu bekerja itu di masa depannya saat mereka dewasa itu berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan, terus bisa menempati jabatan-jabatan strategis di pekerjaannya, terus bisa memiliki pendapatan yang lebih banyak. Otomatis ini juga berkaitan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terus untuk anak perempuan yang ibunya itu bekerja, maka dia tuh punya role model ya. Jadi ketika nanti si anak itu dewasa, menikah dan punya anak, dia juga akan lebih cekatan dan tangguh dalam mengurus anak sekaligus tetap meniti karir. Nah, ini Masya Allah ternyata ada banyak em, benefit gitu ya saat kita sebagai ibu itu ikut bekerja karena anak itu selalu memperhatikan kita ya, bagaimana kita memaknai hidup, bagaimana kita memperjuangkan yang terbaik untuk keluarga, itu semua dilihat oleh anak ya. Meskipun mungkin kita sering tuh merasa capek gitu ya, karena kayaknya kok sudah susah payah kayak gini, tapi nggak ada apresiasi mungkin ya untuk ibu-ibu itu seringnya terlihat gitu kerjanya. Padahal udah kerja di luar rumah, misalkan ya, dapat penghasilan, terus juga ikut ngurus anak, atau mungkin bahkan yang tidak punya ART juga tetap harus mengurus rumah gitu. Nah, semuanya ini perjuangan kita itu sangat-sangat dilihat oleh anak dan dirasakan oleh anak ya, ibu-ibu. Jadi jangan khawatir. Nah, tapi meskipun sesibuk apapun kita bekerja, kita tetap nih perlu membangun bonding yang kuat dengan anak. Ini hasil dari studi dari Stanford University. Nah, ini menunjukkan tentang keterhubungan ya antara anak-anak yang punya bonding yang kuat dengan bagaimana karakter dan pertumbuhan mereka itu di masa depan bisa memiliki hal-hal ini. Jadi kalau misalnya ya kita pengen punya anak yang bisa menjalin, membina hubungan sosial dan emosional yang sehat sama orang lain, nggak gampang dimanipulasi sama orang lain, terus punya trust issue yang baik gitu ya. Itu kita bisa mulai dari menjalin bonding yang kuat dengan anak. Terus anak yang punya bonding yang kuat dengan orang tuanya itu punya pondasi self esteem gitu ya, rasa percaya diri dan regulasi emosi yang baik. Karena mereka bisa merasakan langsung gitu ya dan bisa mendapatkan manfaat dari hubungan yang dekat dengan orang tua.
Lalu mereka juga memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik di usia dewasanya. Karena itu mereka bisa menjalin hubungan gitu ya. Jadi relasinya itu cenderung lebih luas. Mereka bisa membangun kerjasama dengan orang lain, bisa berkolaborasi, terus juga percaya dirinya itu bagus. Maka mereka itu akan eh, melakukan hal-hal yang luar biasa tanpa merasa takut gagal karena mereka merasa didukung oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Sehingga otomatis mereka juga memiliki peluang eh, memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik saat usia dewasa dan mereka juga memiliki peluang memiliki kesehatan mental dan coping stres yang baik. Jadi ketika mereka itu memiliki orang tua yang kuat, ya hubungan dengan mereka, mereka akan merasa safe gitu ya, akan merasa secure, merasa aman, nyaman, sehingga kesehatan mentalnya itu baik dan mereka juga bisa merilis stres gitu ya. Mereka bisa tahu caranya itu menghadapi stresor dalam kehidupan dengan dukungan oleh orang tuanya. Nah, dari Montessori sendiri itu bonding yang kuat antara orang tua dan anak merupakan pondasi utama dari pembelajaran ya. Mau baca tulis, matematika ya atau sains dan lain-lain, pondasi utamanya adalah bonding yang kuat dengan anak ya. Jadi ketika kita punya bonding yang kuat dengan anak, anak itu akan merasa aman ya sehingga dia belajarnya juga nyaman dan otaknya juga akan berkembang. Kalau dari sisi psikologis itu juga ada tuh yang namanya anak itu akan mengaktifkan flight or fight gitu ya, atau mode bertahan saat dia ada di lingkungan yang kurang nyaman. Sebaliknya saat anak ada di lingkungan yang nyaman gitu ya, punya bonding yang kuat dengan orang tua, maka mode flight or fight itu atau mode otak reptilnya itu dimatikan dan berkembang menjadi otak yang bisa memproses informasi gitu ya dan bisa berkembang lebih luar biasa lagi. Nah, ini kita bahas ya beberapa prinsip-prinsip Montessori yang bisa kita gunakan atau bisa kita terapkan di rumah gitu ya, ketika ingin membangun bonding yang kuat dengan anak. Jadi beberapa prinsip ini di Montessori itu biasa kita dengar yang namanya follow the child gitu ya, atau mengikuti apa yang sedang menjadi ketertarikan anak. Nah, tapi follow the child itu harus gandengan dengan freedom within limits. Karena biasanya ada tuh yang bilang kalau Montessori itu sukanya membebaskan anak untuk ngelakuin apa aja, terserah semau-maunya anak. Nah, padahal Montessori membebaskan anak untuk melakukan semau-maunya, tapi ada yang namanya freedom within limits. Tetap ada kebebasan dengan batasan. Nah, jadi kalau di Montessori itu kita memberikan kebebasan anak untuk bergerak, gitu ya, bereksplorasi, terus mencoba berbagai macam hal yang memang mereka butuhkan dalam eksplorasi dan tumbuh kembangnya, tapi tetap ada batasan. Apa batasannya? Yaitu tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh merusak lingkungan, terus tetap respect gitu ya. Terus dalam kesehariannya itu juga didukung oleh prepared environment atau lingkungan yang dipersiapkan. Jadi misalkan kita pengen nih anak itu bebas bergerak, maka kita siapkan lingkungan di rumah itu tidak penuh dengan barang-barang pecah belah. Misalkan vas-vas bunga yang mudah dijangkau anak itu jangan yang berupa pecah belah misalkan. Jadi anak tetap aman untuk eksplor ruangan tanpa kita takut ada yang pecah atau kita takut ada benda tajam atau kita takut menabrak furniture yang keras misalnya. Jadi kita siapkan lingkungannya itu biar sesuai dengan bagaimana anak sedang bertumbuh dan berkembang gitu. Lalu di Montessori itu juga sangat mendukung independence atau kemandirian anak. Bahkan dari usia baru lahir gitu ya, didorong kemandiriannya itu mulai dari kemandirian untuk bisa eh, bergerak ya atau bertumbuh secara milestone-nya. Maka kita perlu tahu ya milestone anak di setiap tahapan usianya itu seperti apa. Lalu ketika MPASI gitu ya, sambil disuapin sambil latihan makan, biar bisa makan sendiri. Terus nanti ketika sudah bertambah besar, mungkin akan belajar
mengancing baju sendiri, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, terus nanti belajar menyisir rambut sendiri gitu ya, belajar merapikan lemari sendiri. Nah, tadi ya, tetap berhubungan sama prepared environment. Misalkan kita pengen anak kita itu bisa menyiapkan baju sendiri setelah mandi. Nah, maka kita siapkan lemari anak yang mudah dijangkau sama anak. Terus isinya itu nggak terlalu banyak sehingga anak itu bisa memilih yang sesuai porsinya gitu. Terus ketika misalkan anak mau mandi sendiri, ya kita siapkan kamar mandi yang memang ramah anak. Misalkan eh, ada gayung atau ada ember gitu ya yang bisa dijangkau anak untuk mandi sendiri. Kita siapkan eh, apa namanya sabunnya itu sebanyak apa. Jadi kalau misalkan anak baru belajar mandi, itu biasanya kalau kita kasih sabun yang sebotol, itu satu kali mandi sabunnya bisa habis ya ibu-ibu. Nah, tapi kalau misalkan kita siapkan lingkungannya, kita pengen anak mandiri, tapi gimana ya biar kalau mandi sendiri itu nggak satu botol sabun itu langsung habis ya. Makanya kita bisa takar, kita kasih takarannya setiap mau mandi, kasih aja takaran, misalnya pakai mangkuk kecil gitu ya, seberapa mili gitu, atau mungkin pakai kayak wadah kecap atau saus gitu ya. Kalau misal kita ke restoran biasanya ada tuh yang buat wadah sambal atau wadah saus gitu. Kita tuang di situ sabunnya khusus setiap kali mandi. Jadi nanti nggak buang-buang sabun. Nah, itu yang dimaksud prepared environment atau lingkungan yang dipersiapkan. Jadi kita tetap kasih kebebasan untuk bisa apa-apa sendiri, tapi lingkungannya kita yang siapin. Terus ada yang namanya respectful discipline atau disiplin di Montessori itu tidak menggunakan hukuman dan reward ya atau tidak tidak dikasih iming-iming gitu tapi ditumbuhkan dari dalam diri anak sendiri gitu. Gimana caranya? Ya kita jelasin di rumah ini ada rules apa sih? Di rumah ini ada prinsip-prinsip apa yang mau dijalankan. Jadi anak juga harus dikasih tahu ya, meskipun anak itu punya kebebasan untuk melakukan eksplorasi, kita juga tetap mengarahkan gitu. Apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Kayak misalkan kalau ngomong sama ibu dan ayah ya, kita ngomongnya pakai suara apa? Boleh nggak berteriak di dalam rumah, misalkan. Boleh nggak lompat-lompat di atas kasur, misalkan. Atau boleh nggak coret-coret tembok. Nah, peraturan-peraturan itu perlu kita kasih tahu ke anak sehingga anak itu tahu ekspektasi orang tua ke aku gitu ya itu seperti apa dan anak jadi tahu mana yang bisa dia lakukan dan tidak. Terus kalau misalkan melakukan kesalahan kita tinggal ingatkan lagi sama peraturannya gitu. Terus eh di sini respectful discipline itu juga kita tetap menerapkan disiplin tapi tidak dengan kekerasan tadi ya, tidak pakai hukuman, tidak pakai bentak-bentak gitu ya. Tinggal kita ingatkan lagi ground rules-nya apa di rumah. Terus ada yang namanya hands-on learning. Jadi kalau di Montessori itu ditekankan sekali untuk anak usia 0 sampai 6 tahun adalah masa sensory seekers atau masa anak-anak itu sedang pengen mengeksplorasi semua indranya atau semua sensorinya sehingga ketika belajar gitu ya atau ketika mempelajari sesuatu skill gitu maka kita perlu membiarkan anak untuk praktek langsung, hands-on learning. Kayak misalkan pengen anak bisa makan sendiri, ya caranya dengan memperbolehkan anak untuk bisa praktek makan sendiri gitu ya. Terus kalau misalkan pengen anak bisa menuang air dengan lembut gitu ya atau dengan tanpa tumpah-tumpah ya caranya langsung kita ajarkan, kita praktekkan, kita kasih dia gelas, kasih dia teko kecil gitu ya, gelas kecil, teko kecil, kita ajarkan caranya bagaimana untuk menuang sedikit demi sedikit sehingga tidak bertumpahan airnya misalkan. Jadi hands-on learning ya, pakai tangan ya kita libatkan langsung anak untuk mempraktekkan sesuatu ya secara nyata.
Terus holistic approach ya, atau di Montessori itu semua hal itu saling terkait ya. Jadi misalkan kalau di kurikulum usia dini itu ya satu dengan lainnya terkait. Ketika kita mengerjakan EPL gitu ya, exercise of practical life atau keterampilan hidup sehari-hari, maka secara tidak langsung kita sedang menyiapkan pra membaca dan pra menulis dan pra matematika untuk anak gitu ya. Terus di area sensorial itu cara anak diarahkan untuk mengeksplor sensorinya, nanti jangka panjangnya juga untuk kebutuhan belajar matematika. Jadi holistik, satu dengan lainnya itu saling terkait. Terus ketika mengajarkan tentang budaya atau culture gitu ya. Di Montessori juga nantinya disiapkan eh, kemampuan-kemampuannya untuk bisa pra membaca dan pra menulis anak ya. Jadi sangat holistik sekali. Selanjutnya ada observation. Di sini orang tua dan guru gitu ya sangat didorong untuk bisa melakukan pengamatan ke anak karena kita tidak bisa memahami anak hanya dari buku-buku, hanya dari kelas ke kelas parenting gitu ya. Namanya pengen memahami anak, maka kita harus mengamati objek yang mau kita pahami, yaitu anak. Maka di setiap keseharian kita sama anak, perbanyaklah observation, perbanyaklah observasi gitu ya. Misalkan anak sedang bongkar pasang Lego gitu ya, kita diem aja perhatikan bagaimana sih cara anak itu bongkar pasang puzzle gitu, bongkar pasang Lego. Terus mungkin kalau anak yang keingintahuannya itu sangat tinggi, suka bongkar-bongkar benda. Misalnya punya mobil-mobilan, dia nggak cukup pakai bongkar pasang Lego aja. Dia penasaran di dalam mobil itu ada apa sih. Maka kadang-kadang ada tuh anak suka, mungkin kelihatannya merusak mobil gitu ya, merusak mobil-mobilan. Padahal sebenarnya dia sedang ingin tahu di dalamnya itu ada apa. Nah, di situ kita bisa fasilitasi. Oh, Ade pengen tahu isi mobil-mobilan ini apa. Kita fasilitasi, kita buka pakai mur dan baut gitu ya. Kita buka tuh di dalamnya ada apa. Kita bantu bongkar pasang, kita perlihatkan ada apa di situ sehingga apa perilaku anak itu tidak terlihat menantang buat kita, tapi pemenuhan kebutuhan anak akan rasa ingin tahunya itu juga terpenuhi. Gitu. Jadi, cara tahunya itu dari mana? Dari observasi. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika mau menyiapkan lingkungan di rumah gitu ya, agar sesuai dengan prinsip Montessori. Nah, yang pertama, furniture disesuaikan dengan tinggi badan anak kalau bisa ya. Tapi kalau misalkan udah terlanjur beli nih furniture-furniture yang ada di rumah ya nggak apa-apa, maka sediakan alat bantu untuk beraktivitas. Contohnya, misalkan di kamar mandi itu wadah sabunnya agak tinggi, maka kita sediakan bangku tangga untuk anak bisa meraih sabun terus atau sikat gigi sendiri. Terus kalau di dapur misalnya dapurnya agak tinggi pakai ukuran dewasa, maka kita sediakan bangku tangga agar ketika dia beraktivitas di dapur dia bisa dengan leluasa ya, tidak susah gitu. Terus kalau misal di rumah ada furniture yang ujung-ujungnya itu tajam gitu ya, yang sekiranya kalau anak lari-lari terus ketabrak itu sakit misalnya, ya kita bisa beli tuh apa ya, yang buat pinggiran-pinggiran meja gitu ya, biar nggak terlalu tajam, ya kita bisa beli yang seperti itu. Kalau misal di rumah ada soket-soket listrik yang perlu ditutup ya karena itu dekat dengan tempat eksplorasi anak ya kita tutup misalnya. Jadi kita sediakan lingkungan yang memang bisa dieksplorasi anak. Terus tiap ruangan itu memiliki fungsi. Jadi misalnya kita pengen anak itu tahu nih kamar tidur itu ya untuk tidur gitu ya. Kalau memang ruangannya bisa disetting seperti itu, kita bisa setting. Untuk ruang main ada sendiri, misalnya ya. Ruang dapur ada sendiri, kamar mandi ada sendiri. Ini fungsinya biar anak itu bisa mengenal, mengklasifikasikan fungsi setiap ruangan ya. Nantinya ini berkolerasi dengan kemampuan matematika gitu ya, kemampuan pra membaca dan pra menulis dan lain-lain.
Terus ini nih, kalau di Montessori itu kan diajarkan independence ya atau kemandirian dan eksplorasi di rumah ada diajarkan juga keterampilan hidup sehari-hari. Maka anak perlu diizinkan untuk terlibat dalam pekerjaan rumah sehari-hari. Nah, ini tuh misalkan kita mau jemurin ya, jemurin itu biasanya lebih aman untuk anak. Kita bisa tuh ajak anak untuk ikut jemurin baju-bajunya sendiri yang kecil-kecil gitu ya. Terus pakai mungkin ada jemuran yang untuk baju-baju anak. Nah, itu kita bisa tuh kita ajak anak untuk nyemurin. Terus misalkan mau ajak masak bareng juga bisa tuh petik-petik kangkung, petik-petik sayur gitu ya. Itu anak suka tuh dan biasanya itu bikin anak tuh merasa aku tuh terlibat di dalam rumah. Aku tuh dibutuhkan. Ternyata aku itu berharga gitu ya. Aku tuh dilihat oleh ayah ibu. Nah, itu yang akan dirasakan anak saat anak diizinkan untuk terlibat. Lalu lingkungan Montessori itu juga tidak hanya lingkungan fisik ya, tapi jauh lebih penting lagi adalah di rumah tersebut ada orang dewasa yang siap mengasuh, yang paham ya bagaimana perkembangan anak, yang paham bagaimana anak itu berkembang, bertumbuh dan tahapan usianya itu butuh apa. Makanya ini di Montessori ya itu ada tuh 4 tahapan perkembangan anak yang perlu kita tahu biar kita itu paham harus bersikap bagaimana ke anak di setiap tahapan usianya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya first plane ya atau tahap pertama pertumbuhan anak, yaitu masa bayi balita ya 0 sampai 6 tahun. Ini merupakan umur ya ini 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Nah, biasanya kalau Montessori itu dibagi per 6 tahun. Jadi 0 sampai 6 itu tahap yang pertama, 6 sampai 12 itu tahap yang kedua, 12 sampai 18 itu yang ketiga, dan 18 sampai 24. Nah, untuk kita misalkan anaknya ada di first plane atau di tahap pertama, maka kita perlu tahu bahwa di tahap pertama yang perlu ditumbuhkan adalah physical independence atau kemandirian fisik. Harus bisa mengurus diri sendiri dalam artian bisa menyisir rambut sendiri, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa pakai sepatu sendiri. Ini usia 0 sampai 6 tahun harus tuntas. Nah, kenapa? Karena satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Kalau kemampuan-kemampuan dan skill yang harus tuntas di usia 0 sampai 6 tahun itu ternyata belum tuntas setelah melewati 6 tahun, maka itu akan jadi hutang ya di second plane atau di perkembangan tahap selanjutnya. Maka kita usahakan ya, kita usahakan bersama apa-apa yang harus selesai di tahapan itu, kita selesaikan juga di tahapan itu. Jadi di tahapan 0 sampai 6 tahun tadi ya, kemandirian fisiknya itu didorong sekali agar bisa mandiri. Terus mereka juga punya yang namanya sensitive period atau periode sensitif. Periode sensitifnya itu ada di movement, bergerak ya. Mereka butuh banyak bergerak karena usia 0 sampai 6 tahun adalah masa mematangkan refleks-refleks primitif. Jadi mereka butuh tuh otot-otot yang kuat ya, otot kaki, tangan, tubuh. Mereka butuh bisa punya postur tubuh yang baik, keseimbangannya butuh keseimbangan yang baik biar nggak mudah jatuh, biar nggak mudah nabrak-nabrak saat berlari atau berjalan. Nah, caranya gimana biar bisa kayak gitu ya banyak bergerak ya. Kita kasih keleluasaan anak untuk bergerak. Banyak kita stimulasi untuk berlari, merangkak gitu ya, melompat, memanjat, bergelantungan, misalnya main ayunan itu juga bagus ya movement. Terus language. Nah, di usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa pertama-tama bahasa anak berkembang ya, terutama di usia 0 sampai 2 tahun. Maka ini adalah masa yang sangat krusial untuk kita mengajarkan bahasa ke anak. Biasanya bahasa usia 0 sampai 2 tahun itu merupakan
masa menabung gitu ya, menabung kosakata. Jadi ketika kita punya anak usia 0 sampai 2 tahun, usahakan sebisa mungkin setiap hari kita ajak ngobrol, kita bacain buku, kita kasih input bahasa sebanyak-banyaknya, biar nanti ketika 2 tahun masa ledakan bahasa itu terjadi, anak bisa merasakannya. Kalau misalkan usia 0 sampai 2 tahun kita tidak begitu banyak memberikan input kosakata dengar gitu ya, tidak banyak memberikan banyak kosakata, nanti usia 2 tahun saatnya harusnya bahasanya itu meledak gitu ya, bahasa lisannya meledak, nanti jadi agak terhambat gitu. Makanya kita perlu sangat memperhatikan gitu ya perkembangan bahasa anak di usia 0 sampai 2 tahun. Nanti ketika 2 sampai 6 tahun lebih ke penyempurnaannya gitu ya. Terus ada yang namanya order atau keteraturan. Nah, ini juga penting. Nah, eh, ketika kita bekerja biasanya kita punya keteraturan nih. Salah satu keberuntungan gitu ya. Kalau menurut saya bagi ibu bekerja adalah punya rutinitas yang fix gitu sehari-hari. Kalau kita mungkin bosan ya. Kalau orang dewasa itu punya rutinitas yang sama, monoton, terus-menerus setiap hari seperti itu rasanya bosan. Tapi bagi anak usia dini, rutinitas adalah kunci. Kunci dia merasa aman, merasa nyaman, merasa nggak perlu mengeluarkan energi yang lebih gitu ya untuk berpikir, memproses hal-hal yang baru. Jadi untuk anak usia dini ya itu butuh keteraturan, kapan bangun, makan, beraktivitas gitu. Maka keteraturan ini perlu kita jaga baik dari sisi rutinitas kegiatan maupun di ruangan gitu ya. Misalkan usia 0 sampai 6 tahun kalau bisa chat rumah itu sama gitu ya. Biar anak itu nggak terlalu banyak distraksi hal-hal baru. Terus ruangannya, setting ruangan itu juga kalau bisa sama. Karena ini membantu anak untuk, oh ya aku ada di lingkungan yang familiar, ada di lingkungan yang aman gitu. Terus sensis atau indera ya, semua indera di usia 0 sampai 6 tahun itu berkembang penuh karena indera itu adalah cara anak belajar tentang dunia ya. Kita mempelajari dunia dari semua indera kita. Kita tahu yang mana panas, dingin dari sentuhan. Kita tahu berbagai macam warna di dunia dengan mata kita. Kita mendengar suara burung, suara air mengalir gitu ya. Itu dari telinga. Kita merasakan otot-otot kita bergerak gitu ya. Itu pakai indera proprioseptif gitu. Terus nanti ada berbagai macam indera lain yang memang di usia dini itu sangat berkembang pesat karena ini adalah gerbang kecerdasan anak, gerbang anak mengenal dunia. Terus ada small objects ya, suka sama hal-hal detail. Itu anak usia dini suka sekali karena otaknya itu memang disetting untuk nanti belajar lebih dalam di usia sekolah. Maka di usia dini itu sangat sensitif terhadap detail-detail kecil. Lalu concrete experience atau pengalaman nyata. Nah, ini juga sangat dibutuhkan oleh anak ketika mau mengajarkan tentang apapun ya, usahakan kita ajarkan dengan benda konkret. Kita mau ngajarin besar, kecil, tinggi, rendah ya, kita ajarkan pakai benda-benda nyata. Kita ajarkan anak untuk misalkan besar kecil kita bisa pakai batu ya, satu batunya kecil, satu batunya besar. Ini besar nah, ini kecil. Nah, pakai benda yang konkret, maka anak akan mudah ya untuk bisa mengolah informasinya. Lalu di tahap kedua itu ada childhood ya atau masa anak-anak. Nah, ini lebih dominannya adalah mental independence atau kalau di Montessori di sini jargonnya adalah help me to think. Nah, ini mulai anak itu harus dorong gitu ya, harus difasilitasi untuk bisa berpikir. Nah, kita ajarkan anak untuk bisa berpikir mandiri gimana yang namanya baik buruk ya. Kita ajarkan untuk mengambil keputusan, kita ajarkan memilah satu dengan yang lain, kita ajarkan konsekuensi ketika memutuskan sesuatu. Nah, di sini anak akan sangat berkembang
sensitifnya itu dengan abstraksi, imajinasi, ya, morality. Nah, biasanya suka nih mulai mempertimbangkan ya, yang baik yang buruk menurut orang tua sama yang baik yang buruk menurut teman itu ternyata beda. Nah, yang benar yang mana? Itu biasanya anak sudah mulai menganalisa gitu, menganalisa. Terus culture, peer interaction gitu ya. Mulai ada tokoh-tokoh lain gitu ya yang berarti bagi hidupnya. Kalau usia balita itu biasanya kan orang tua sebagai pusat hidup anak. Sementara kalau ketika anak-anak ya usia 6 sampai 12 mulai ada teman-temannya, guru-gurunya. Nah, itu bikin anak itu lebih luas gitu ya wawasan terhadap dunia. Lalu adolescence ya mulai remaja nih 12 sampai 18 tahun. Nah, ini udah beda lagi, social independence pengennya. Pengennya kemandirian untuk bisa bersosialisasi di masyarakat ya. Makanya kalau usia ini kan usia SMP SMA ya, itu biasanya sudah ada organisasi sekolah, OSIS. Nah, itu sebenarnya untuk memfasilitasi anak tuh, karena mereka di usia ini sudah mulai berkembang kehidupan sosialnya ya, pengen berkontribusi di masyarakat. Nah, ketika ini sudah selesai, nanti masuk ke masa maturity ya, sudah masuk ke masa dewasa ya. Mereka sudah memiliki moral independen, sudah tahu nih, sudah matang ya. Kehidupannya sudah tahu mana yang baik dan buruk, sudah punya keinginan sendiri ya, sudah tahu prinsip-prinsip yang mau diambil itu yang mana ya, setelah melalui berbagai macam fase ini. Nah, di setiap tahapan tentu cara kita berinteraksi dengan anak juga berbeda ya. Jangan sampai misalkan anak kita usia remaja tapi kita memperlakukannya masih seperti usia balita. Nah, itu nanti akan jadi eh, celah ya yang memperlebar bonding antara orang tua dan anak. Makanya dengan kita mengetahui masing-masing tahapan tumbuh kembang itu punya hal yang berbeda, ya, punya kecenderungan pembelajaran yang berbeda, maka kita juga bisa mengarahkan anak, bisa memberikan stimulasi ke anak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini nih beberapa hal yang biasanya em, luput gitu ya dari kita. Nah, ini saya mau bilang kalau sebenarnya perilaku anak adalah sinyal, kode atau pesan ya untuk orang tua. Biasanya kita itu cuma lihat perilaku anak. Entah itu perilaku yang menurut kita negatif maupun positif. Misalkan ada anak yang cranky gitu ya, atau tiba-tiba tantrum atau tiba-tiba mogok makan ya dan lain-lain. Nah, itu biasanya yang terlihat itu hanya perilakunya dan seringkali kita merespon atau bereaksi hanya berdasarkan perilaku anak. Padahal dalam diri anak itu ya, perilaku itu hanya sebagai pesan. Sementara yang ada di dalamnya itu jauh lebih banyak. Nah, di bawah ini itu yang tidak terlihat. Maka ketika kita misalkan ya menemui anak kita itu melakukan perilaku yang menantang, kita perlu cek nih. Cek yang di bawah ini sudah oke semua belum? Basic needs ya, makannya makan makan pakaian itu semuanya udah terpenuhi belum? Misalkan dia tidurnya cukup atau enggak, sudah makan apa belum? Ya, mungkin kalau misalkan cranky atau tantrum bisa aja karena basic needs-nya belum terpenuhi. Kalau misal basic needs-nya sudah terpenuhi, coba kita cek security-nya gimana ya. Security-nya dia lagi merasa aman atau enggak nih. Terus need for connection ya, perlu koneksi. Apakah koneksi kita dengan anak sedang baik atau enggak, atau mungkin lagi agak sibuk gitu ya sehingga kurang waktu untuk anak, sehingga anak cranky itu sebenarnya pesan agar kita memenuhi kebutuhannya akan koneksi orang tua dan anak. Terus mungkin ada emotion gitu ya, ada emosi yang sedang dia rasakan. Terus mungkin dia sedang tidak merasa aman atau mungkin
developmental level nih. Misalkan kita ekspektasinya anak balita itu bisa beres-beres rumah sendiri misalnya ya. Loh, itu kita cek dong developmental levelnya itu sudah sesuai belum. Oh, ternyata kalau anak balita itu bisa merapikan rumah, tapi ya terbatas, misalkan area kamarnya aja atau hanya area tempat tidurnya aja. Maka kalau misalkan kita ekspektasinya bisa si anak merapikan seluruh ruangan, seluruh rumah, ya itu berarti kita yang perlu cek developmental level anak itu lagi di mana. Nah, jadi ini tuh kayak panduan gitu ya. Ketika kita melihat perilaku anak, kita stop dulu, kita analisis dulu nih ya, analisa apa-apa yang sekiranya sedang dibutuhkan anak saat itu. Itu apa? Pesan apa yang sedang ingin anak sampaikan dalam perilaku yang dia lakukan. Nah, untuk Montessori sendiri, semua kebutuhan anak itu dipenuhi lewat 5 area ini. Jadi tadi ya yang pertama itu kita sempat belajar bahwa prinsip Montessori itu holistic approach ya atau satu dengan yang lain itu saling terhubung. Nah, kayak misalnya kita pengen anak perkembangannya bagus, terus tadi punya kemandirian, terus punya sense of belonging, punya rasa kepemilikan di rumah, punya rasa aman. Nah, biasanya lewat practical life ya, keterampilan hidup sehari-hari itu anak bisa memiliki semua itu. Kayak misalkan di sini ada preliminary exercise ya, itu persiapan ketika anak mau melakukan sesuatu. Kalau di Montessori ini kayak diajarin untuk membuka dan menutup mat gitu ya, apa namanya alas kerja, terus nanti ada control of movement. Di sini anak diajarkan untuk gimana sih jalan pelan, gimana jalan melingkar, gimana jalan zigzag biar nggak jatuh, nggak oleng, terus gimana caranya membawa nampan, gimana caranya menuang. Nah, itu ada di control of movement ya. Jadi kita caranya itu dengan praktek langsung, keterampilan-keterampilan yang memang dibutuhkan anak. Kalau di Montessori disebutkan bahwa ketika anak itu bisa menguasai dirinya, kayak misalkan bisa memiliki skill tertentu gitu, kayak bisa menuang sendiri, bisa mengelap meja, bisa mengelap jendela, itu dia akan merasa senang karena ternyata aku itu punya kontribusi. Nah, nantinya akan balik lagi ke sini, jadinya punya need to belonging-nya itu terpenuhi gitu ya, punya sense of accomplishment gitu ya, punya rasa bangga bahwa oh aku bisa nih, aku bisa berkontribusi di rumah, aku bisa memenuhi diri sendiri ya. Terus ada social grace and courtesy di sini, latihan sopan santun ya. Jadi di Montessori itu diajarin untuk hidup, maka kita juga ajarkan ke anak bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara minta tolong, bagaimana kalau kita berbuat salah, ya kita harus apa, cara minta maafnya bagaimana, cara meminta izin, cara misalkan untuk antri. Nah, semuanya diajarkan di Montessori. Ini juga yang perlu kita ajarkan ke anak karena nantinya yang saya rasakan sendiri ya, kita mengajarkan ini ke anak tapi hasilnya itu balik lagi ke kita. Kayak misalkan saya alhamdulillah anaknya udah di tahap kedua ya perkembangan ya atau di second plan sudah lulus balita. Nah, alhamdulillah kemandiriannya sudah tuntas. Maka kayak gini nih saya sedang Zoom tapi mereka waktunya bisa berangkat TPQ ya madrasah mereka menyiapkan apa-apanya sendiri ya. Mereka udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa menyiapkan baju, bisa menyiapkan kebutuhan sekolahnya sehingga saya tidak terlalu banyak kerepotan gitu ya untuk mengurus mereka di usia ini karena sudah di training gitu ya waktu usia balita dan untuk ibu yang bekerja ini tuh menurut saya sangat membantu sekali. Jadi ketika dulu ya dari masa-masa saya masih bekerja tetap saya usahakan untuk melatih hal-hal ini kemandirian anak. eh, di satu sisi awalnya itu memang repot gitu ya ketika kita mengajarkan cara balita itu pakai baju sendiri ya waktunya jadi lebih lama terus pakai sepatu sendiri itu bisa berapa menit sendiri gitu ya tapi itu paling di tahun-tahun pertama aja setelah sudah selesai
melewati fase itu, kita akan sangat diuntungkan ya ibu bekerja. Jadi ketika kita lagi siap-siap buat diri sendiri, anak juga siap-siap buat dirinya sendiri karena sudah bisa apa-apa sendiri, itu sangat-sangat membantu ya. Baik itu membantu kita jadi lebih lega pikirannya, terus kita juga lebih bisa hemat waktu gitu ya. Terus ini di sensorial ada beberapa hal yang distimulasi ya, ada visual, tactile atau sentuhan gitu ya. Terus ada auditory, pendengaran, ya, gustatory, eh, pengecapan, olfaktori, penciuman, terus ada geometri. Nantinya ini semua diarahkan untuk pramembaca, pramenulis, terus juga pramatematika. Terus untuk budaya itu kelihatannya macam-macam gitu ya. Kok anak balita diajarin botani, zoologi, histori, terus ada geografi. Sebenarnya ini semuanya itu terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari ya. Misalkan botani tentang tumbuhan itu kan kita sering ya di kehidupan sehari-hari ketemu sama mungkin kita menanam bunga gitu ya. Ini tuh sebenarnya masih terintegrasi. Terus kita makan sayuran. Nah, itu bisa tuh kita kenalin. Jadi kalau di Montessori itu pengennya anak itu berwawasan luas gitu. Ketika dia makan bayam, dia tahu bayam itu tuh sayuran, terus yang dimakan itu daunnya, terus mengandung vitamin apa misalkan ya, terus cara menanamnya bagaimana. Itu jadi tahu anak. Begitu begitu juga dengan zoologi. Hewan-hewan gitu ya. Kita belajar hewan-hewan yang sekitar kita aja itu juga bisa. Histori. Histori itu sejarah tapi bukan berarti kayak perang dunia kayak gitu atau kemerdekaan enggak ya. Histori di Montessori itu bagaimana anak bisa mengenal dirinya sendiri dari masa baru dalam kandungan sampai kemudian anak itu usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai akhirnya sekarang misalkan usia 5 tahun, itu anak tahu, oh historinya aku tuh seperti ini gitu. Jadi ini tuh sebenarnya masih dalam lingkup keluarga gitu. Terus ada ini geografi itu juga tentang alam sekitar kita ya, masih sekitar kita. Terus ada bahasa, ini pramembaca, pramenulis, itu karena dalam Montessori diajarkan bahwa tahapan membaca dan menulis itu sangat panjang. Jadi nggak serta-merta kita langsung dar der dor gitu ya ngajarin alfabet, tapi prosesnya itu harus smooth. Lalu begitu juga dengan pramatematika, semuanya konkret ya dari hal-hal yang nyata baru nanti beralih secara perlahan ke hal-hal yang abstrak. Nah, ini beberapa tips gitu ya untuk bagaimana ibu dan anak itu bisa saling meregulasi emosi bersama. Ketika kita misalkan menemui sebuah situasi ketika anak itu kok kayaknya menguji emosi gitu ya, kita coba jeda dulu ya sebelum respon, biar ada waktu untuk otak eh, prefrontal otak kita itu bisa berpikir ya bahwa oh ini tuh mungkin anak cuma ngantuk misalnya atau anak itu tidak terpenuhi koneksinya. Jadi ini tuh dia nggak lagi butuh diceramahin, nggak lagi butuh diomelin, dia cuma misal butuh dipeluk misalnya ya. Jadi ketika kita berjeda dulu, kita akan bisa memberi waktu otak gitu ya untuk berpikir. Terus nyalakan mode aktif mendengar. Nah, setiap hari itu kalau bisa kita adakan waktu khusus untuk mendengarkan cerita anak gitu ya, untuk mendengarkan bagaimana perasaan anak hari ini, apa-apa yang dia lalui gitu ya, sehingga kita juga akan lebih bisa memahami anak. Terus kalau misalkan memang lagi di situasi yang agak-agak kacau gitu ya, kita bisa coba stop aktivitas lain dulu yang tidak berhubungan dengan anak dan lebih fokus ke anak dulu gitu. Sehingga nanti berdasarkan pengalaman ya, ini justru lebih efektif ya untuk menghadapi anak. Terus jangan tunggu tantrum, segera hadir selagi bisa. Nah, ini memang kalau misal kita bicara positif disiplin, ya salah satu poinnya adalah persiapan. Alih-alih
kita sibuk nantinya ketika anak tantrum atau berperilaku menantang kita susah gitu ya untuk mengatasinya, maka kita lebih baik memilih langkah-langkah pencegahan kayak misalnya penuhi kebutuhan pelukan anak setiap hari itu berapa, maka misal di pagi hari itu kalau bisa jadi waktu untuk membangun bonding ya, peluk anak ya, ngobrol sama anak meskipun sebentar atau mungkin bacain buku untuk anak. Nah, jadi ketika tangki cintanya itu penuh, maka kemungkinan untuk tantrum itu lebih sedikit. Terus kenali sumber stres dan emosi. Nah, ini juga penting. Kita perlu memiliki self awareness gitu ya. Misalkan kita itu gampang emosi kalau lagi capek banget misalnya. Maka kita perlu tahu nih, oh aku hari ini lagi capek banget. Berarti aku tuh lagi ada di fase bisa gampang emosi. Maka coba diatur dulu ya, istirahat sejenak misalnya ya, atau makan makanan yang disukai gitu atau minum air putih gitu biar tenang. Terus mungkin ada faktor-faktor lain yang bikin emosi, misalkan em, apa namanya ya, anaknya itu menumpahkan sesuatu ya atau rumahnya kurang rapi misalnya, itu bisa bikin emosi kita lebih mudah meledak, maka kita bisa coba hindari. Nah, terus saat tenang, kita bisa latih untuk merilis stres. Maksudnya gimana? Jadi saat kita lagi baik-baik aja gitu ya, kita bisa tuh coba-coba mungkin cara untuk latihan napas gitu ya, terus cara mindfulness journaling gitu. Kita journaling, kita tulis hari itu rasanya seperti apa, perasaannya apa, ada kejadian apa. Kita dokumentasi tuh perasaan kita dari hari ke hari itu contoh latihan rilis stres saat tenang gitu. Jadi ketika nanti lagi meledak-ledak ya, itu bisa kita recall nih. Oh, waktu itu waktu tenang aku nulis jujur tuh ya. Terus di situ tuh aku nulis kalau aku lagi meledak-ledak tuh harusnya aku gini 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 gitu. Nah, itu biasanya bisa membantu. Terus ini nih kalau pas lagi kejadian bisa praktekkan 3A ya atau 3A, acknowledge gitu. Kita akui gitu kita bahwa sekarang itu aku lagi merasa marah misalnya ya. Terus kita terima, oke, nggak apa-apa marah karena itu alami ya. Misalkan lihat apa anaknya tantrum berlebihan, teriak-teriak, aku jadi marah. Oke, aku berhak marah. Ini wajar, ini perasaan yang wajar. Aku hanya perlu eh, mengalirkannya dengan baik gitu ya, acceptable solution atau action. Jadi gimana nih? Oke, aku marah, aku sekarang sedang merasa lelah, marah, sedih misalnya. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Nah, ketika kita mempraktekkan ini bisa jadi panduan ya, ketika kita sedang butuh untuk meregulasi emosi. Terus kendalikan hanya yang bisa kita kendalikan, kayak misalnya eh, ada apa namanya hal-hal yang mungkin kita suka pikirin padahal itu tuh di luar kendali kita ya itu bisa kita kurang-kurangin tuh. Nah, selanjutnya oh kayak ini beberapa ide gitu ya, aktivitas bonding sama anak yang bisa dilakukan. Beberapa hal bisa dilakukan setiap hari gitu ya, beberapa hal bisa sewaktu-waktu gitu. Nah, yang pertama ada makan bersama keluarga. Ini sih saya baca gitu ya di bukunya Dani's Way of Parenting gitu ya, yang parentingnya Denmark itu salah satu hal yang bisa bikin orang tua dan anak itu dekat adalah makan bersama nih. Kalau saya sendiri alhamdulillah dari anak kecil ya dari anak belajar makan sampai sekarang anak-anak sudah SD kami alhamdulillah masih melakukan makan bersama baik itu pagi, siang, malam. Karena saya kerjanya di rumah ya, maka kami bisa tuh 3 kali sehari makan bersama dan itu adalah waktu kami sekeluarga saling ngobrol, saling cerita ya kesehariannya seperti apa. Kalau nggak bisa 3 kali sehari, minimal misalkan sarapan bareng aja atau makan malam bareng aja. Nah itu sudah merupakan hal yang menyenangkan untuk anak ya karena bisa kumpul. Terus nonton TV atau nonton film bareng ya. Mungkin apa namanya? Sekarang kita lagi menggencarkan untuk
minim screen time. Nah, ini kita sesuaikan dengan usia anak. Kalau misalkan anak udah 5 tahun ke atas, bisa kan ada jatah nonton TV. Nah, kalau bisa kita usahakan nonton TV-nya itu bareng. Kita tonton apa yang anak tonton, misalkan kartun gitu ya, kita tonton bareng. Anak ketawa, kita ikut ketawa, kita nikmati tuh acara TV-nya seperti apa. Ketika kita membagi hal-hal yang sama dengan anak, misalkan ya, kita nonton TV bareng, nonton film bareng dengan film yang approve gitu ya untuk anak. Terus kita tahu apa yang anak sedang tonton, kita nyambung ketika anak biasanya kalau nonton sesuatu yang seru suka cerita ulang. Nah, kita nyambung sama ceritanya, itu bisa bikin bondingnya lebih kuat. Terus baca buku sebelum tidur. Nah, ini juga sangat efektif sekali saya praktekkan dari anak-anak masih bayi ya sampai sekarang. Baca buku sebelum tidur itu jadi hal yang quality time gitu ya. Jadi nggak cuma bangun bonding tapi berkualitas ya. Kalau baca buku itu kan secara nggak langsung kita juga melatih pra membaca, pra menulis, terus kemampuan kognitif berpikir kritisnya juga kita latih lewat baca buku. Terus juga kita bisa apa meluaskan wawasan anak ya. Baca buku itu kalau bisa setiap hari ya kita sempatin deh 10 menit atau 15 menit setiap hari ke anak kita bacakan buku. Lalu beraktivitas bersama ini bebas ya. Misalkan punya hobi tertentu, ada keluarga yang suka naik gunung misalnya ya, itu bisa tuh dipraktekin. Atau ada yang suka berenang ya, berenang bersama. Atau ada yang suka masak atau baking, baking bareng sama anak itu akan menjadi aktivitas yang berarti untuk anak. Nah, ini nih main di alam gitu ya. Kita off kan dulu HP-nya, kita serius, kita full main sama anak. Terus bisa juga kalau misalkan sibuk banget, kayaknya susah nih kalau harus ngobrol panjang sama anak. Ini biasa saya praktekin nih di keseharian, ngobrol di perjalanan. Jadi kalau misalkan kita nganterin anak ke daycare atau nganterin anak ke sekolah, kita bisa tuh gunakan waktu di jalan ya, entah itu naik motor ataupun naik mobil, kita sambil ngobrol sama anak. Itu meskipun di mobil ataupun di motor, tapi kita usahakan untuk ngobrol itu juga berarti sekali untuk anak. Terus bisa juga nih belanja bareng anak gitu ya. Ini juga sesuatu yang anak suka dan bisa membangun bonding. Terus jangan lupa bercanda ya bersama keluarga. Ini juga menyenangkan untuk anak. Bisalah kita kasih jok-jok yang garing menurut orang dewasa, tapi bisa menjadi sesuatu yang lucu banget untuk anak ya. Ini kalau misalnya kita nggak pintar bercanda, bisa searching gitu di internet, jok-jok atau apa ya tebak-tebakan lucu gitu, itu bisa. Atau sesuaikan dengan value keluarganya seperti apa. Terus ini nih, kenali dan ajarkan beragam emosi ya. Ini penting sekali kalau misalkan anak lagi kecewa, misalnya minta mainan tapi nggak diturutin. Nah, itu kita nggak harus ya beliin untuk anak, tapi kita tetap harus validasi perasaannya. Kamu kecewa ya nggak dibeliin mainan sama mama. Sini kamu pengennya gimana? Terus apa yang kamu rasain? Kamu misal pengen banget sama mainan itu ya kita cari cara ya gimana biar kita bisa beli mainan itu suatu hari nanti gitu. Jadi kita ajarkan tuh apa yang namanya sedih, marah ya, kecewa, terus menyesal misalnya, dan bagaimana cara mengelolanya. Ini diajarkannya boleh saat merasakan perasaan itu, atau bisa juga saat lagi netral, lagi happy-happy aja. Kita tetap bisa ajarkan tadi ya, marah, sedih, dengan bacain buku misalnya, atau dengan permainan-permainan, itu juga bisa. Lalu pahami dunia anak ya. Ini maksudnya kita harus tahu perkembangan anak kita itu lagi di fase apa, yang dibutuhkan itu apa, sehingga kita bisa lebih memahami anak. Biasanya kalau anak itu dipahami, maka dia akan merasa dihargai, dicintai, dimengerti, dan itu bisa membuat bonding kita sama anak itu lebih erat gitu. Connection before correction. Jadi ketika terjadi konflik gitu ya, entah itu marah-marah atau mungkin apa namanya ya, ada misalkan kakak adik rebutan ya, atau mungkin hal-hal yang
merupakan perilaku menantang dari anak ya, kita usahakan untuk mengeratkan koneksi dulu sebelum mengoreksi anak gitu. Jadi misalkan anak lagi tantrum, kita selesaikan dulu emosinya, lalu kita peluk, kita beri rasa aman dulu. Baru setelah sudah tenang, kita koreksi atau kita kasih eh, nasihat misalnya ya, kasih nasihat atau tadi itu kamu gini-gini, harusnya kamu gini-gini misalnya ya. Itu tuh nanti setelah anak sudah tenang, terus sudah kita bangun dulu koneksinya. Terus ada yang namanya healthy repair ini nih. Karena nggak ada yang namanya parenting itu sempurna ya, nggak ada orang tua yang sempurna. Begitu juga anak, nggak ada anak yang sempurna. Maka nggak apa-apa kayak misalkan kita sekali-kali kelepasan, tapi yang penting adalah ini healthy repair ya, atau apa yang kita lakukan setelah kita keceplosan marah-marah atau keceplosan menghukum anak gitu ya. Kita perlu ini seni berbaikan dengan anak, yaitu apa? Minta maaf dengan tulus. Jadi kalau minta maaf sama anak itu jangan maaf ya, tadi mama marah-marah, kamu sih sukanya tantrum-tantrum misalnya ya. Kalau mau healthy repair, mau berbaikannya dengan smooth, ya nggak usah ungkit-ungkit lagi tuh kesalahan anak. Kita akui kita salah. Maaf ya, tadi mama marah-marah. Seharusnya mama tidak boleh marah-marah seperti itu. Kamu itu berhak diperlakukan dengan baik. Mungkin kita bisa tuh cari cara yang lebih baik untuk mengatasi konflik yang seperti tadi. Menurut kamu gimana ya? Sebaiknya ketika nanti misalkan terjadi lagi seperti itu, apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu mama lakukan sehingga kita tidak terjebak dalam situasi saling berantem atau saling marah gitu. Jadi sebisa mungkin healthy repair-nya itu kita ikutkan ya ketika kita sudah keceplosan marah-marah atau ngomel-ngomel sama anak. Dan yang saya praktekkan ini tuh sangat-sangat berarti buat anak. Jadi ketika kita marah-marah itu kan kita kayak membuat luka gitu ya di hati anak. Ih kok mama marah-marah ya? Apakah aku salah banget atau aku nggak disayang? Biasanya gitu yang dirasakan anak. Tapi ketika kemudian kita melakukan healthy repair gitu ya, kita minta maaf, kita akui kesalahan kita, lalu kita bilang bahwa sebenarnya dia nggak berhak tuh di bentak-bentak atau dipukul misalkan ya, nggak berhak mendapatkan perlakuan itu, dan kita mengakui dengan tulus itu tuh anak langsung meleleh gitu loh. Iya, aku tahu kok mama sebenarnya nggak bermaksud untuk seperti itu, aku sayang sama mama kayak gitu. Biasanya tuh akan ada tuh masa-masa kita justru terharu dengan respon anak. Nah, ini quotes dari Maria Montessori ya. Maria Montessori itu bikin buku yang isinya itu berbicara khusus ke para orang tua ya. We can love our children so dearly that it makes us blind to what is best for them. Biasanya kita tuh orang tua ya, semua orang tua pengennya yang terbaik untuk anak. Kita sangat menyayangi anak kita ya dengan sebesar-besarnya, sampai-sampai kadang kita itu jadi buta gitu ya, nggak tahu bahwa sebenarnya mana yang baik dan yang buruk itu seperti apa untuk anak. We can desire so eagerly that they shall grow into fine men and women, that we correct and frustrate them at every turn without once realizing that they have within themselves the power of their own development. Jadi kadang-kadang tuh kita kayak pengennya ya anak-anak kita itu tumbuh jadi anak-anak, jadi orang dewasa gitu ya, yang baik, yang berkepenuhan, yang tumbuh kembangnya itu cemerlang, sehingga kita suka tuh mengoreksi anak, dikit-dikit salah diomelin, dikit-dikit salah dibentak misalnya ya. Padahal sebenarnya maksudnya kita tuh biar anak nggak tumbuh jadi anak yang kurang baik misalnya ya. Tapi ternyata itu tuh sebenarnya membuat anak frustasi ya. Karena sebenarnya mereka itu di dalam dirinya punya kekuatan untuk membangun diri mereka sendiri ya. Yang Maria Montessori lakukan
tadi melalui 5 area Montessori. Jadi ketika kita pengen anak kita tangguh, kita prakteknya lewat practical life ya, bukan dengan ngomel-ngomel aja gitu. Terus ketika pengen anaknya berwawasan luas, kita kasihnya di budaya. Terus misalnya kita pengen anak kita indranya itu bagus, kita kasihnya di sensorial gitu. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Oke, seru banget nih, bener-bener. Gimana, Mams? Semua udah ada kegelisahan yang mulai terjawab dari pemaparan Mbak Novika? Oke, sebelum ke sesi pertanyaan nih, aku mau tarik kesimpulan. Sedikit aja, karena tadi Mbak Retno juga udah bantu untuk tulis rangkuman di kolom chat. Jadi sebenarnya menurut prinsip Montessori ini, bonding sama anak bisa dilakukan di berbagai elemen. Karena pada dasarnya Montessori itu saling berkaitan gitu. Mm-mm. Kenapa sih kita harus bonding sama anak? Itu akan terlihat mungkin 20 tahun yang akan datang ya. Gimana Iya, anak kita bisa betul. secure, dia bisa Mm. percaya pada dirinya, dia bisa menggali dirinya sesuai dengan potensi yang dia mau. Jadi memang Mm-mm. menurut prinsip Montessori yang telah disampaikan oleh Mbak Novika nih, kita hanya memberikan dia wadah gitu. Kita Mm-mm. membantu mengarahkan mereka gitu. Tadi ada 5 area Montessori, ada practical life, sensorial, ada budaya, bahasa dan matematika gitu. Di prinsip-prinsipnya juga tadi ada yang di usia first plan itu di 0 sampai 6 tahun kita harus membantu mereka untuk bisa lebih matang gitu kan. Kita ikutin kemauannya tapi tetap memberi batasan gitu supaya anak tahu disiplin gitu. Sampai kita harus bisa observasi. Jadi di sini ayah bunda sebenarnya juga bisa memvalidasi perasaan kita sebelum bertemu sama anak gitu ya Mbak ya. Jadi Iya, ya betul. anak pun punya kepercayaan bahwa apalagi usia-usia masih rawan tantrum gitu ya. Jadi dia percaya bahwa ketantrumannya ini bisa diregulasi dengan baik gitu sama ayah bundanya. Itu sih. Jadi makasih banyak nih Mbak Novika atas pemaparan yang sangat keren dan kece. Kita langsung aja ke sesi pertanyaan di kolom chat atau yang mau raise hand boleh ya langsung bisa open mic nanti bisa langsung bertanya nih sama Mbak Novika. Di sini aku bantu dulu bacain kali ya pertanyaan di kolom chat. Iya, boleh. Pertama nih ada dari Ibu Nila nih, Mbak Novika izin bertanya, katanya pembacaan buku cerita pada anak bisa dilakukan mulai usia berapa ya, katanya. Untuk pelatihan penambahan kosakata, apakah bisa dimulai dari usia 0 bulan atau di atas 1 tahun gitu? Boleh langsung dijawab, Mbak, silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk latihan kosakata anak gitu ya, menambah kosakata anak melalui membacakan buku itu bahkan bisa dimulai dari sejak dalam kandungan ya. Karena anak sensorinya itu sudah tumbuh tuh. Pendengarannya ketika masih di dalam rahim itu sudah berkembang. Jadi sudah bisa dibacain buku sejak di dalam kandungan, sudah bisa diajak ngobrol sejak masih di dalam kandungan. Ketika usia 0 bulan itu juga sudah bisa kita bacakan buku apapun. Di usia 2 bulan, anak itu sudah mulai agak terang ya penglihatannya. Itu anak tidak hanya mendengar, tapi dia akan melihat orang tuanya yang membacakan buku menggerakkan mulut. Jadi gerakan mulut kita tuh saat membaca buku, mengeluarkan kata-kata saat ngobrol sama anak akan dilihat sebagai nanti dia akan belajar ngomong ya. Karena ngomong itu kan butuh lihat tuh bagaimana membunyikan A ya, I, U gitu. Itu akan dipelajari anak dari penglihatannya. Terus nanti di usia 6 bulan dia akan mulai babbling gitu ya, akan mulai banyak ngoceh. Nah, itu juga perlu kita tambahkan terus tuh kosakatanya. Setiap hari kita bacakan buku, kita ajak ngobrol. Bahkan kalau usia bayi, itu kalau bisa kita cerewet 24 jam ya. Kita ganti popok sambil ngobrol. Ade pipis ya. Bunda ganti dulu ya popoknya ya. Bunda izin ya, lepas celananya ya. Nah, itu kosakata berapa tuh? Ada celana, ada izin, melepas ya, pipis ya, udah banyak ya. Terus nanti kita pakaikan Bunda izin pakaikan celana lagi ya. Sebelum kita pakai celana, kita berdoa dulu. Nah, kalau misalkan
punya kepercayaan atau agama tertentu yang ada bacaan doanya, kita bisa bacakan doa mau pakai baju seperti apa. Terus nanti kita bisa kenalkan warna. Nah, hari ini kamu pakai celana warna biru ya. Ini bagus sekali loh, ada gambar bunga-bunganya. Nah, itu kita setiap waktu ketika anak melek gitu ya, itu bisa kita komunikasikan, bisa kita bacakan buku. Kalau usia bayi itu justru sangat rekomen karena anak biasanya masih bisa mendengar penuh. Nanti kalau usia 1 tahun ke atas sudah mulai belajar jalan, sudah mulai banyak bergerak, nanti membacakan bukunya akan lebih menantang, tapi tetap harus diteruskan. Biasanya usia 1 tahun ke atas atau 1,5 tahun sudah bisa jalan, itu ketika dibacain buku akan sambil jalan-jalan sekeliling rumah gitu ya, atau sambil bolak-balik kamar satu dengan kamar yang lain. Tapi sebenarnya mereka telinganya mendengarkan, cuma badannya aja yang mobile kemana-kemana gitu. Terus nanti usia 2 tahun dia akan tertarik dengan buku-buku yang sesuai dengan apa yang dia alami sehari-hari. Misalkan di keseharian dia sedang belajar makan sendiri, terus pakai baju sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan kemandirian dan kegiatan sehari-hari. Itu usia 2 tahun. Ketika usia 3 tahun ke atas, ya menurut Montessori, anak sudah punya ketertarikan terhadap apa yang terjadi di dunia. Kayak kenapa ada siang malam, kenapa ada air, ya kenapa ada batu, terus kenapa hujan, kenapa kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Nah, itu semua bisa kita jadikan panduan ketika memilih buku untuk anak. Oh, berarti usia 3 tahun ke atas bisa kita kenalkan buku-buku yang berhubungan dengan sains, misalnya bagaimana hujan turun, makanan itu mengandung apa aja. Kenapa ada yang namanya buah-buahan, sayur-sayuran? Kenapa buah yang ini rasanya asam, yang ini rasanya manis? Terus sayuran ini kok warnanya hijau, sayuran yang lain warnanya ungu, misalnya ya. Itu 3 tahun ke atas. Nanti ketika usia 5 tahun, itu nanti sudah lebih kompleks lagi bacaannya. Sampai usia SD, remaja, dan sebagainya. Jadi bisa dari sejak dalam kandungan dan bertahap gitu ya. Usia 0 bulan pun sangat bisa sekali. Oke, semoga terjawab ya, Ibu Nila. Terima kasih jawabannya dari Mbak Novika. Nih lanjut nih. Ada dari Bu Sandra. Saya izin tanya, katanya usia 0 sampai 6 tahun, apakah boleh diajarkan lebih dari dua bahasa, misal Indonesia dan Inggris gitu. Silahkan Mbak. Oke, boleh banget ya, boleh banget. Malah kalau di Montessori itu tadi ada yang namanya sensitive period terhadap bahasa untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Tapi ada caranya nih. Ketika mau mengajarkan dua bahasa harus konsisten. Misalkan kita mau mengajarkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ayah mengajarkannya bahasa Indonesia, nanti yang ibu mengajarkannya bahasa Inggris. Jadi anak itu akan bisa switching gitu ya, switching code ketika dia ngomong sama ayahnya pakai bahasa Indonesia, ketika ngomong sama ibunya pakai bahasa Inggris, dan itu konsisten. Tapi kalau misalkan pengennya semua yang ngajarin ibunya, atau misalkan lagi long distance relationship sama ayahnya ya, jadi cuma ada ibunya aja. Bisa kita kuatkan dulu bahasa ibu di 2 tahun pertama. Misalkan di 2 tahun pertama kita pakai bahasa Indonesia. Nanti setelah dia itu bahasa Indonesianya sudah baik dan benar, sudah strukturnya benar ya, subjek, predikat, terus objek atau keterangan, misalnya aku mau minum susu. Nah, kalau sudah bisa kayak gitu ya, sudah benar, barulah kita beralih ke bahasa kedua. Dan itu juga harus pakai kalimat penuh. Maksudnya jangan setengah-setengah, misalnya mengajarkannya bahasa Indonesia Inggris tapi dicampur. eh aku mau minum susu misalnya ya, diajarinnya aku mau milk. Nah, aku mau milk itu kan dua bahasa dalam satu kalimat. Itu tidak boleh ya. Itu justru yang akan bikin bingung bahasanya anak. Tapi kalau kita ngajarinnya full bahasa Indonesia semua, bahasa Inggris semua full kalimat gitu ya. Itu malah cepat terserap oleh anak. Beberapa praktisi Montessori bahkan tidak hanya dua bahasa. Sekalian mereka mengajarkan misalkan untuk yang Chinese gitu ya, mereka
keajarkan juga Mandarin. Terus misalkan apa namanya punya memang ibunya itu multilingual misalnya juga diajarkan karena memang usia 0 sampai 6 tahun anak sedang menyerap sebanyak-banyaknya, semudah-mudahnya terhadap bahasa dan itu tidak dimiliki oleh anak usia remaja ke atas gitu ya. Jadi memang usia balita itu bisa banget kita expose gitu ya, expose berbagai macam bahasa, tapi dengan cara yang benar gitu. Tadi jangan dicampur dalam satu kalimat, tapi pakai kayak gitu kodenya itu, misalkan cuma sama ayah pakai bahasa Indonesia, cuma sama ibu pakai bahasa Inggris, atau bisa juga pakai hari, misalkan hari Senin sampai hari Kamis pakai bahasa Indonesia, Jumat sampai hari Ahad atau Minggu pakai bahasa Inggris, itu juga bisa. Jadi pokoknya harus keseluruhan ya, nggak boleh campur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti anak bingung, terus struktur bahasanya juga jadi kacau begitu. Semoga bisa membantu. Oke, ini berarti bisa kayak nol SD tuh udah mulai bingung nih biasanya orang tua les bahasa nggak ya gitu ya. Termasuk les bahasa berarti harus konsisten juga ya Mbak ya. Mm-mm, betul. Ya, Ya, terus iya. ya gitu dari exposure dulu ya. Exposure-nya itu dikuatin ke anak. Oke, baik. Nih kita lanjut ada pertanyaan lagi. Nih, ini sering banget nih kegelisahan soal caregiver kalau ibunya kerja gitu. Mm-mm. Ingin bertanya kalau orang di rumah, misalnya pengasuh atau nenek, belum familiar sama pendekatan Montessori, gimana cara mengajak mereka untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak gitu. Oke, terima kasih. Ini saya rasain banget nih, karena dulu sebelum punya rumah sendiri itu saya juga tinggal sama ibu ya. Nah, kalau misalkan kita sama caregiver itu bisa kita kategorikan dulu. Misalnya caregivernya itu nenek. Nenek itu punya potensi dan kelemahan apa? Misalnya potensinya nenek itu biasanya sayang banget sama anak. Kita nggak perlu meragukan kasih sayangnya nenek sama kakek. Tapi kekurangannya karena usianya sudah lansia misalnya ya, otomatis kakek nenek itu punya kekurangan dari sisi kekuatan fisik ya. Kekuatan fisiknya itu kurang kalau harus ikut lari-lari sama anak, kalau harus memenuhi apa namanya mendampingi mainnya anak gitu ya, maka kita bisa komunikasikan ke caregivernya yang bisa dilakukan. Misalnya kalau kakek nenek nggak bisa eh, mengawasi anak yang suka lari-lari gitu ya, maka kita kasih kegiatan ke kakek neneknya itu yang lebih smooth. Kayak misal kita bisa titipin anak, lalu kasih tuh mainan-mainan kayak bongkar pasang puzzle, kasih buku-buku gitu ya. Terus kasih yang sekiranya anak itu anteng dalam waktu lama, tapi bukan gadget ya. Jadi ada banyak tuh mainan edukatif, kayak misal pakai balok kayu gitu, atau pakai kalau di Montessori banyak ya, kayak di sensorial itu juga ada banyak, ada Pink Tower dan lain-lain. Terus baca buku yang sekiranya kakek nenek itu nggak akan yang capek banget. Itu kalau kakek nenek, kita perlu pahami juga kekurangannya mereka apa. Kalau dari sisi pengetahuannya kita bisa bicara secara asertif ya, komunikasi asertif atau ngomong langsung secara baik-baik. Misalnya yang saya lakukan sama suami, saya bagi ketika memberitahu ke mertua itu porsinya suami. Suami saya yang saya kasih edukasi, tolong gitu ya, kasih tahu ke ibu mertua misalnya ya. Pola pengasuhan kita itu seperti apa. Nah, itu suami yang jelasin. Kalau ke ibu saya, ke orang tua saya, itu saya yang kasih tahu. Saya kasih tahu tuh baik-baik, Bu, saya gitu ya ke anak itu pengen menerapkan minim screen time misalnya. Jadi kalau misalkan lagi sama anak saya, tolong eh nggak apa-apa kalau lagi explore ruangan ya misalnya, atau lagi main baca buku, atau kita kasih tuh ini ada buku-buku yang bisa dimainin anak, yang bisa dibaca. Misalkan ibu nggak capek, bisa tolong bacain buku ya buat anak saya. Atau misalkan tadi ya sudah
sudah kasih bekal mainan-mainan tuh. Saya biasanya dulu waktu masih kerja di luar rumah itu setiap kali ke caregiver, kalau saya itu dititipinnya sama sesama masih keluarga, cuma bukan ke nenek ya, tapi masih keluarga dekat. Dan itu saya ketika berangkat ngajar gitu ya, saya bawa anak, terus bawa bekal makanan yang memang boleh saya perbolehkan ke anak. Terus saya bawa mainan gitu ya. Setiap hari bawa mainan macem-macem. Ada misal boneka. Terserah anak hari itu pengennya main apa. Terus saya bawa buku-buku juga gitu ya, karena saya memang suka bacain buku dari kecil. Jadi sampai caregiver gitu ya, bulik saya itu keluarga saya sampai ikut bacain buku buat anak saya. Jadi caranya memang kita sediakan fasilitasnya, kita yang siapkan lingkungannya. Kalau misalnya kita cuma bilang ke mereka jangan kasih gadget atau jangan begini, jangan begitu, tapi kita nggak kasih fasilitasnya, itu akan bikin bingung tuh caregivernya. Misalnya nggak boleh kasih gadget, tapi anak ngelamun aja kan rentan rewel, rentan bosan gitu ya. Terus harus gimana dong gitu. Maka kita bisa antisipasinya kayak gitu. Jadi kasih mainan-mainan yang banyak yang bisa bikin dia anteng, tapi mainannya itu bukan gadget gitu ya. Banyak banget lah, kayak misal bongkar pasang Lego aja macem-macem variasinya, puzzle juga macam-macam. Dulu saya juga puzzle itu sampai berpak-pak gitu ya, puzzle yang besar yang di lantai gitu. Itu sampai banyak, sampai bermacam tema ada, dan itu tuh kadang sampai anak dari keluarga yang saya titipin itu ikut mainan anak saya gitu, dan itu jadi eh alhamdulillahnya jadi saling dukung gitu. Jadi ketika saya tinggal kerja, saya juga merasa aman karena oh iya, saya sudah bekali anak saya dengan makanan yang memang saya bolehkan dimakan oleh anak. Terus saya sudah siapkan juga mainan. Kalau misal ternyata sudah seusaha itu, se-effort itu, tapi ternyata masih ada kecolongan-kecolongan dikit, ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain ya, yang tadi ya, kendalikan yang bisa kita kendalikan. Kayak tadi kita kendalikan yang bisa kita kendalikan dengan cara kasih tadi buku-buku, kasih mainan saat kita titipin anak. Tapi yang terjadi setelah kita tinggal bekerja itu sudah di luar kendali kita ya. Apakah caregivernya itu mau apa enggak? Terus anak-anak juga itu kan kadang bosen, kadang nggak bisa diprediksi perilakunya. Nah, itu sudah di luar kendali. Kalau misal ternyata main gadgetnya itu berlebih, baru kita evaluasi lagi, kira-kira harus bagaimana gitu. Semoga bisa membantu ya. Semoga terjawab ya, Bu Arin, Ya. pertanyaannya. Ini ada dari Bu Ulfa nih, pertanyaan Mm-mm. lanjutannya. Katanya ingin bertanya gimana caranya menghadapi anak yang tantrum di tempat umum dengan Mm-mm. cara yang baik gitu. Oke, di tempat umum kayak misalkan di mall atau di alun-alun atau apa gitu ya. Kalau saya biasanya kalau anak tantrum di depan umum, saya pinggirkan dulu tuh, pindah ke tempat yang aman. Misalkan di tempat yang nggak mengganggu orang lain. Karena biasanya kalau anak tantrum itu kan suaranya keras, terus mengganggu ketertiban umum ya. Jadi tetap kita harus sensitif terhadap hak orang lain juga. Jadi kita pindahkan anak ke tempat yang lebih tenang. Misalkan kalau ada mobil, misalkan perginya pakai mobil, bisa kita pindahkan ke dalam mobil gitu ya. Atau kalau misalkan eh, jauh, kita bisa pinggirkan dulu ke pojok ruangan misalnya ya. Terus kita biarkan tuh anak mengeluarkan emosinya dulu gitu ya. Tapi kita temenin, kita kasih anak penguatan bahwa silahkan kamu luapkan emosi kamu, mama akan temenin kamu di sini gitu. Terus misalkan
tetap tantrum tuh, nggak sembuh-sembuh. Kamu bisa kita tawarkan mau dipeluk gitu ya. Kalau misal tetap nggak mau ya, ada tuh. Saya juga merasa beberapa kali tuh anak saya lagi tantrum nggak mau dipeluk ya, nggak mau mendengar kata-kata apapun. Ya udah kita biarin. Tapi yang penting sudah di tempat yang aman ya, sudah di tempat yang aman. Nanti kalau udah selesai, ya biasanya nanti akan bisa mikir sendiri tuh. Tadi aku kenapa ya? Maaf ya, Ma. Tadi aku tantrum misalnya. Biasanya seperti itu. Tapi jangan diturutin keinginannya. Misalkan pengen hal yang apa ya? Misalnya minta beli mainan yang mahal banget. Dan atau mainan yang di rumah itu udah punya banyak, tapi nggak tahu kenapa kok pengen gitu ya. Nggak tahu kenapa pengen beli lagi. Itu kan kalau kita beliin, kita mubazir ya. Ya udah kita kayak tadi tenangkan dulu di tempat yang aman. Nanti kalau misalkan sudah tenang, baru kita kasih pengertian ya. Maaf ya, Mama nggak bisa beliin. Kamu sudah punya mainan itu banyak di rumah. Kalau kita beli nanti kita mubazir dong, mainannya ada banyak di rumah. Atau kalau misalkan mahal, maaf ya, itu mainannya untuk saat ini belum bisa Mama belikan karena uang kita itu sudah akan dipakai untuk pos-pos lain. Mama punya uang, Mama punya uang yang cukup untuk beli, tapi kita perlu banyak hal lain gitu ya yang dibutuhkan, yang perlu kita beli. Gimana kalau kita nabung atau gimana kalau kamu nabung beberapa bulan nanti kalau tabungannya sudah cukup kita bisa beli mainan itu misalnya. Jadi kita tenangkan dulu di tempat yang aman. Setelah anak sudah tenang baru kita kasih pengertian, baru kita ngobrol perasaannya itu gimana. Terus kita validasi gitu ya. Tadi itu sebel ya karena mama nggak mau beliin ya gitu. Atau mama tahu kamu sedang merasa kecewa ya. Terus kecewa itu wajar gitu. Terus yang perlu kita kendalikan itu hanya emosinya. Kamu bisa minta peluk mama ya kalau kamu lagi merasakan perasaan yang susah untuk kamu kendalikan gitu. Nah, kalau anak pertama saya itu eh gitu. Kalau dia tantrum itu tantrumnya keras sekali, keras eh, kayak yang habis dipukulin banyak orang gitu ya, kayak perasaannya kita kan gitu ya. Kadang kalau tantrum di depan umum kirain ayah ibunya itu galak gitu. Pokoknya kalau tantrum itu gitu keras banget. Tapi nanti setelah saya kasih waktu untuk meluapkan itu, habis itu dia sadar tadi itu maaf ya, aku marahnya berlebihan gitu. Terus kalau udah kayak gitu biasanya kami kasih pilihan. Kamu itu merasa nyaman kalau apa saat kamu lagi tantrum, kamu pengennya diapain gitu. Terus biasanya jawabannya beda-beda tergantung yang lagi dipengin. Misalkan ternyata memang salah satu penyebab tantrumnya itu kurang koneksi, maka dia pengennya dipeluk misalnya. Atau penyebab tantrumnya karena dia lapar misalnya ya. Tadi tuh sebenarnya aku lapar. Nah, itu kan berarti oh ya udah kita makan misalnya. Terus ada juga yang misal tantrumnya itu karena eh, pengen punya yang itu atau dia punya temen yang punya mainan yang sama, jadinya pengen punya. Oh, kamu cemburu sama temennya karena temennya punya mainan itu misalnya. Nanti dari situ kita akan ngobrolin banyak hal ya. Ketika anak sudah tenang, misalnya kayak cemburu karena temennya punya, aku nggak punya. Kita bisa tuh jelasin konsep bahwa boleh loh kita nggak punya barang yang orang lain punya gitu misalnya. Eh, kita bisa ajarin konsep butuh dan ingin. Kalau yang sekarang kamu rasakan itu ingin, kamu keinginan namanya. Kalau keinginan itu ya pengen aja, tapi sebenarnya belum tentu kita butuh misalnya. Terus nanti kita jelasin bedanya apa. Terus kalau terkait dengan tadi beli mainan, bisa juga kita ajarkan kecerdasan finansial ke anak, bagaimana kita mengelola uang, bahwa uang itu ada sekian, tapi kita punya pos-pos tersendiri untuk menghabiskan setiap uangnya, misalnya ya, kita punya
tata cara kelola uang. Nah, itu juga perlu kita kasih tahu ke anak biar di masa yang akan datang dia tantrumnya itu bisa berkurang atau bisa berganti gitu. Maksudnya udah nggak tantrum lagi tentang pengen mainan baru karena udah tahu bahwa oh kalau aku pengen mainan baru aku harus nabung. Kalau di rumah tuh peraturannya kayak gitu misalnya. Atau oh, aku nggak perlu cemburu kalau ada temen yang punya mainan yang sama, karena ternyata kita nggak harus punya apa yang orang lain punya, misalnya. Jadi kadangkala itu eh, faktornya banyak ya, banyak sekali. Maka kita perlu mendalami ya apa penyebab utama dari tantrum anak. Tapi nanti setelah anaknya sudah tenang, gitu. Oke, makasih banyak pemaparannya nih Mbak Novika. Semoga terjawab ya Ibu Ulfa untuk pertanyaannya. Nah, di sini Mams masih ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau open mic langsung nih. Barangkali ada yang masih punya kegelisahan karena kita masih punya waktu di sini sampai jam 6 ya, jam 6 jam 4, 16.00 gitu, baru setengah 4. Masih ada 30 menit lagi sebetulnya. Ayo ada yang ingin bertanya, kalau malu-malu untuk open mic bisa langsung di kolom chat gitu. Kalau gitu boleh deh sambil nunggu nih. Mungkin masih ada yang punya kegelisahan atau kegusaran. Aku deh yang mau tanya sama Mama Ya, Vika boleh, boleh, nih. boleh. Ya, sebagai ibu bekerja juga Mm-mm, dari kolom chat tadi tuh mewakili lah mm-mm, kegelisahan-kegelisahan aku sebagai ibu bekerja. mm-mm, Nah, tapi tadi di prinsip Montessori kan ada namanya perkembangan bahasa, terus ada mm-mm. yang dia sensitif period gitu. Nah, di usia anakku yang baru 3,5 tahun ini tuh, apakah jadinya boleh kita menjelaskan uh, caranya tuh kayak kita ngobrol sama orang dewasa gitu, padahal dia baru 3,5 tahun. Kayak tadi kan hal tantrum tuh rawan ya, sering bahkan terjadi di anak-anak usia 3 tahun, 5 tahun gitu. Nah, Mm-mm. boleh nggak sih menjelaskannya itu yang konkret gitu kan? Kalau yang tadi Mbak Novika paparkan kan konkret ya, bahwa kalau Mm-mm. beli mainan ini kan udah ada di rumah gitu. Nah, itu tuh Mm-mm. jadinya apakah nantinya anak akan paham, dan seberapa lama sih anak bisa paham gitu? Karena ya kebetulan anakku juga kalau dibawa ke mall pengennya mobilan lagi, padahal di rumah udah satu bak mainannya gitu kan. Tapi Ya. kadang masih suka itu sih ragu-ragu, karena kalau tempat umum keburu malu ya ngeliat anak tantrum, jadi panik ibunya gitu sih. Ya, oke. Kalau usia 3 tahun itu di Montessori disebutkan anaknya sudah masuk ke fase absorbent mind yang conscious atau sadar. Jadi kalau di Montessori itu kan dikenal juga istilah absorbent mind ya atau pikiran penyerap. Dan usia 0 sampai 3 tahun itu anaknya pikiran penyerapnya ada di fase unconscious atau tidak sadar. Jadi menyerap sesuatunya itu tanpa filter. Sementara usia 3 sampai 6 tahun itu absorbent mind-nya dalam keadaan conscious atau sadar. Nah, maka usia 3 tahun ke atas itu memang waktunya kita memasukkan nilai-nilai gitu ya, value-value, prinsip-prinsip kehidupan ke anak karena anak sudah mulai sadar dan itu akan terekam dalam memorinya lebih lama gitu. Dan nggak apa-apa banget kalau misalkan kita jelaskan apa adanya gitu ya, konkret, tapi tetap sesuaikan dengan usia anak ya. Dan mungkin akan butuh berkali-kali sih untuk bisa anak paham, nggak bisa langsung sekali kita jelasin anak paham. Tapi kalau kami gitu ya, itu lebih memilih menjelaskan ke anak se apa ya sejelas-jelasnya gitu ketika dia pengen sesuatu. Jadi memang dari kecil sudah sering kami jelasin kayak misalkan eh Pak pengen beli baju, misalnya ya, pengen beli baju kan anak kami perempuan misalnya ya, yang misalnya mini misalkan ya, misal pakai rok mini gitu. Terus kami pengennya jangan yang kayak gitu, tapi yang di bawah lutut misalnya. Nanti kita sambil jelasin karena kalau dalam Islam itu ada yang namanya aurat, nak. Jadi kalau perempuan itu auratnya gini gini gini. Tapi kalau usia anak, kalau usia sekamu itu memang boleh sih, belum belum ada kewajiban untuk menutup. Tapi kita belajar pelan-pelan ya, gitu misalnya. Jadi anak itu harus tahu alasan dari setiap keputusan yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi anak juga bisa saling memahami gitu ya. Anak bisa memahami kita, kita juga memahami anak. Karena kalau
kita terus yang memahami anak itu kan juga capek ya hatinya ya. Kayak yang Mama udah berusaha memahami kamu, tapi kok kamu nggak bisa memahami Mama misalnya. Itu juga lama-lama capek. Maka kita caranya ya kasih anak pemahaman. Pemahaman-pemahaman itu sebenarnya juga dibutuhkan anak biar dia itu memandang dunia dengan positif ya. Kalau misalnya kita nggak kasih tahu kenapa kita nggak beliin mainan lagi, itu nanti anak taunya kita jahat. Pokoknya ayah ayah bunda jahat nggak mau beliin aku mainan. Nah itu karena kita nggak kasih penjelasan tuh alasan kita nggak ngasih mainan itu apa. Tapi saat kita kasih tahu, jadi ayah bunda itu punya uang, tapi uangnya itu akan dibagi-bagi tuh untuk beli beras ya, untuk biaya sekolah kamu, untuk daycare kamu, misalnya ya, untuk kasih ke kakek nenek, terus untuk biaya perawatan rumah atau perawatan mobil, misalnya ya, atau perawatan kendaraan atau untuk biaya darurat, kita juga perlu untuk menyimpan uang, misalnya ya. Itu anak jadi terbuka tuh pikirannya. Oh, ternyata uang itu nggak cuma buat beli mainan, misalnya ya. Karena anak itu kan pikirannya sederhana, simple. Pokoknya pengennya anak dunia itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Maka kita bisa bantu anak untuk berpikir bagaimana dunia ini itu bekerja gitu. Bagaimana hidup di dunia ini cara mengelolanya bagaimana gitu. Terus kayak misalkan kenapa sih kita tuh nggak eh dibolehin aja apa-apa yang kita pengen kita beli. Nah, kita bisa jelasin ya, kenapa kita hanya kalau bisa beli yang butuh dulu, baru kalau ada uang lebih ya, udah ada pos-pos semua terpenuhi, baru kalau misal pengen kita bisa penuhi. Tapi itu juga perlu dikelola. Misalkan eh, kita latih tuh bener-bener pengen banget atau enggak sih, atau sekedar bener-bener cuma terlintas aja. Caranya dengan tadi nabung. Dengan menabung kita jadi bisa lihat nih seberapa pengen sih kita dengan hal itu, dengan benda itu. Nah, ketika kita tahan nabung selama sebulan atau 2 bulan untuk nabung hal itu, berarti memang itu sesuai dengan apa yang hati kita pengen. Tapi kalau ternyata kita nggak sanggup nabung selama 2 bulan ya, ternyata udah lupa, ya berarti itu cuma sekedar keinginan sesaat. Nah, kalau kita harus beli hal-hal yang sebenarnya cuma keinginan sesaat, nanti uang kita bisa habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, misalnya. Jadi kita bisa jelasin ke anak. Begitu juga dengan eh, setiap keputusan lah dalam rumah yang kita lakukan itu kita harus jelaskan ke anak. Kayak misalnya, kenapa sih harus merapikan tempat tidur? Misalnya kita jelasin tuh, karena kalau lihat tempat tidurnya rapi itu kita senang, misalnya senang jadinya kita merasa nyaman tinggal di rumah, kita betah, terus jadinya enak nih, waktunya bisa digunain untuk bercanda sama keluarga, terus kita beraktivitas juga nyaman. Nah, jadi setiap kali kita membuat rules ya kita jelaskan alasannya itu apa. Ini juga melatih kemampuan berpikir anak. Ketika kita jelasin, kita juga bisa tuh tanya balik ke anak. Menurut kamu gimana gitu. Kadang kalau anak usia dini itu argumennya lucu-lucu ya. Pengennya ini gitu ya. Kita dengarkan aja, kita dengarkan. Dia pengen pendapatnya seperti apa. Terus baru eh, kita kasih pengertian-pengertian begitu. Oke, makasih banyak nih penjelasannya udah sangat rinci. Oke, di ini gimana Mams? Ada yang masih mau bertanya? Boleh raise hand atau langsung open mic gitu ya. Mungkin ada yang masih punya kegelisahan atau nggak usah malu-malu, tenang, nggak akan gimana gimana. Kita santai, pasti dijawab gitu. Atau yang masih mau bertanya, boleh nih kita tunggu 2 menit kali ya untuk mungkin Hmm. menyampaikan kegelisahannya di kolom chat gitu. Jangan lupa juga kita open cam yuk, Mams yang belum open cam supaya nanti bisa di capture buat kenang-kenangan gitu. Tapi pemaparannya karena udah keren banget, di situ juga ada rangkumannya dari Mbak Retno, keren.
terkait Montessori ini menarik dan ternyata banyak nih yang bertanya tadi lumayan. Ya, Hmm. kalau dari Montessori sendiri sebenarnya banyak ya. Memang filosofis sekali tuh, bahkan di setiap aparatus ya atau material yang dirancang oleh Montessori itu selalu ada alasannya, selalu ada apa ya filosofinya gitu, selalu ada nantinya itu berguna untuk apa kayak gitu tuh ada. Kayak misalnya yang di tuang menuang misalnya ya. Itu kan tuang manualnya kalau di Montessori itu dari kiri ke kanan. Itu ternyata maksudnya biar sekalian melatih mata anak, terus tangan anak untuk latihan menulis nanti di fase belajar baca tulis. Nah, itu kan sudah sangat visioner sekali ya. Terus kalau di positif disiplin itu juga dijelaskan bahwa setiap anak itu ya biasanya memang perilakunya merupakan kode ya atau sinyal terhadap kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Makanya kalau di positif disiplin itu ada contekannya tuh, sebenarnya ada contekan. Kalau anaknya kayak struggle gitu ya kuat-kuatan sama orang tua, misalnya negosiasinya kenceng itu berarti dia lagi butuh power tuh. Berarti kita harus ngapain? Nah, di situ tuh ada masing-masing apa yang harus kita lakukan. Terus juga em, apa namanya? Kalau di Montessori itu biasanya anak eh, ketika dia perasaannya baik ya, maka perilakunya juga akan baik. Nah, kalau di Montessori dia mengobservasi anak ya, ternyata anak-anak itu merasa perasaannya baik itu saat mereka berdaya, saat mereka bisa mandiri, saat mereka bisa diberi kesempatan untuk eksplorasi. Nah, makanya kalau di Montessori kan tadi ya diberi kebebasan untuk bereksplorasi karena tujuannya itu sebenarnya biar anak itu merasakan kesenangan bahwa apa namanya saya bisa, saya menguasai sesuatu dan saya itu setara sama orang lain. Oke, baik. Terima kasih nih kepada Mama Novika ya udah memberikan penjelasan yang detail gitu. Oke, kita ada mau sesi foto dulu sih sebenarnya kalau Mams mau pada open cam mangga sih sebenarnya harus open cam gitu. Nah, saya juga mau infoin nih selama 24 jam nanti di WA group mungkin kalau yang masih malu-malu nih bertanya di Zoom ini bisa langsung tanya aja di WA group karena kita ada Mbak Novika nanti gitu di grup. Ya, Jadi ya. silahkan bertanya gitu selama 24 jam ya nanti bisa langsung chat aja di grup nanti akan langsung dijawab semua kegelisahannya oleh Mbak Novika. Kita juga nanti ada Ya. sediakan tiga dokter dari klinik selaras hati. Kalau ada yang punya pertanyaan, silahkan sampaikan aja di grup gitu. Masya Allah ya. Baik. Baik, kalau gitu terima kasih untuk yang udah pada hadir nih meluangkan waktunya bertanya dan mendengarkan penjelasan dari Mbak Novika. Dari saya cukup, nanti kalau ada yang masih mau tanya-tanya bisa langsung ke grup gitu. Terima kasih ya Mbak Novika, Ya, sehat selalu. Terima sama-sama. kasih Mam semua. Terima kasih Mbak Nisa dan ibu-ibu yang sudah Terima kasih. hadir.